Latar belakang sebenarnya saya kan lahir di Kupang. Sampai SMA selesai, dari situ saya keluar dari Kupang ke Jakarta untuk merantau, belajar di sana. Saya belajar semua di Jakarta dengan para pemain, dengan para senior pelatih di sana level nasional. Mungkin kenapa orang tidak banyak mengenal saya karena saya tidak pernah berkecimpung di sepak bola NTT. Nah, itu mungkin berbeda. Saya tidak pernah pegang tim di NTT. Saya juga tidak pernah main buat tim, at least PSK Kupang buat Eltari Memorial Cup tidak pernah main. Nah, karena saya habis SMA saya langsung pergi gitu. Saya sebenarnya besarnya di terakhir di PSK Kupang, tapi memang tidak masuk ke tim Eltari. Karena habis SMA saya pikir saya mesti sekolah aja. Orang tua minta sekolah, saya lanjutkan kuliah. Dan di kuliah itu saya belajar untuk melatih ya. Sudah tidak jadi pemain bola lagi. Nah, dari 2009 saya ambil lisensi di Malaysia. Lalu 2011 masih di Malaysia, 2017 di Singapura. 2012 saya ke Jerman untuk ambil lisensi internasional. Klub itu Villa 2000, Tangerang Selatan, lalu ada Borneo FC Kalimantan, lalu ada Persi Kendal, Persika Karawang, sekarang di Manado Sulut United. Nah, memang ada kesempatan ketika Pak Jimmy sebagai manajer tim PON telepon saya bilang oke, kita bisa bikin sesuatu. Ini karena bicara soal tanah kelahiran lah. Ya, untuk membantu, karena dulu saya bercita-cita sebagai pemain tapi tidak tersampaikan ya. Ada momen kita sebagai pelatih membantu daerah, ya kita lakukan aja ya untuk semaksimal mungkin. Ya sebenarnya awal kita dengan target, saya selalu pertama kali diajak itu targetnya tetap lolos, walaupun dengan kondisi kita datang dengan tidak punya pengalaman, bahwa NTT sudah lama sekali tidak pernah lolos. Nah sekarang begitu kita datang ke sana itu saya menimbulkan motivasi supaya anak-anak ini percaya diri bahwa kita bisa lolos. Nah jadi itu yang kita coba tingkatkan, kebersamaan kita bikin. Dan juga support dari pemerintah memang sangat bagus sehingga anak-anak bisa percaya diri dan bisa lolos. Ya terharu karena jujur ya di luar ekspektasi kita ya, di luar perkiraan kita juga. Anak main bagus sekali dengan semangat yang mereka punya, dengan apa yang mereka punya, semua mau berjuang untuk meloloskan NTT ke PON. Ya terharu, sangat terharu. Ya kita coba dengan pemain-pemain yang sudah didaftarkan sebelumnya, rekomendasi dari para pelatih-pelatih daerah dan juga para pemain-pemain yang rekomendasi dari ASKAP. Nah, kita coba dengan tim lokal di sini, kita coba lihat seperti apa mereka bereaksi, berespon dengan saya sedikit kasih taktikal, tidak terlalu banyak. Nah, tapi itu yang kita coba lihat. Nah, saya sudah lihat dalam kemarin sampai hari ini ya lumayan ada beberapa yang memang bisa kita ambil. Intinya sebenarnya tim Prapon yang kemarin juga belum tentu semuanya kita akan bawa. Kita akan seleksi ulang supaya mana yang terbaik, mana yang lebih bagus yang kita bawa. Karena pasti di PON lawannya lebih berat daripada Prapon, itu pasti. Kita masih punya waktu sekitar 9 bulan untuk mempersiapkan lagi. Ya hampir 10 bulan malah dari sekarang, karena PON Oktober 2021, jadi kita ada 10 bulan persiapan. Saya seperti yang saya bilang di tahun lalu masih sama, yaitu saya bilang lolosnya ini jangan dijadikan sebuah sejarah dan kita hanya mengingatnya, tapi kita jadikan sebagai sebuah tanda. Oke, kita harus mulai membangun sepak bola NTT dari level paling bawah. Jadi lolos di PON itu bukan berarti ya oke kita bersyukur, tapi sekarang kita harus persiapkan lolos lagi PON berikutnya. Nah itu PR paling penting. Jadi jangan cuma sekarang kita bereforia lolos sekarang, pertanyaan berikutnya 5 tahun lagi setelah PON besok bisa lolos lagi atau tidak? Nah itu pertanyaan. Nah, itu yang harus daerah harus mempersiapkannya. Bahwa pembinaan pemain muda sangat penting di NTT. Jadi jangan terlalu fokus pada masalah pemain-pemain yang usianya sudah lebih. Ya, saya lebih menekankan bagaimana supaya ini hanya sebagai tanda pembuka awal. Pemerintah dan PSSI daerah lebih fokus pembinaan dari usia-usia dini 12, 13, 14 supaya nanti kita siapin lagi 5 tahun lagi NTT harus lolos lagi. Jadi jangan cuma hari ini lolos, tapi tradisi lolos harus dibiasakan.